lurus sebelah kanan itu ada gubuk, gue nggak tahu gubuk, nggak tahu masjid deh. Tuh ngeliat ada orang duduk, anak kecil, mukanya pucet, dan nenek-nenek gitu di belakang tenda. Terus kayak ada yang manggil-manggil gue. Kak gue tuh yang bener-bener pucet, bibir gue tuh udah biru, dan gue di situ nggak sadar. Tuh gue ngeliat cuman iketan talinya doang warna putih, tapi kepalanya dia tuh kayak miring gini, dan matanya tuh nyala, beneran nyala matanya. Tiba-tiba dia nemu kapas ada darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue udah ada kawan lama gue nih sebenarnya. Dia namanya adalah Jessica atau biasa dipanggil JJ. Dan pada video kali ini JJ akan sedikit menceritakan terkait pengalamannya ketika di Gunung Gede melalui Via Putri pada tahun 2016. Bagaimana kisah atau pengalaman JJ ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede? Saksikan setelah yang satu ini. Gue Jessica, kebetulan gue temannya Sumar nih. Gue mau ceritain pengalaman gue ketika gue naik Gunung Gede Via Putri. Di situ gue naik sekitar 11 orang. Gue dari Jakarta itu gue naik kereta, gue ke stasiun Cikini, ketemu teman-teman gue, sampai gue di stasiun kereta terakhir di jam 10 malam. Kereta terakhir jam 10 malam, nyampe Bogor itu di jam 11-an. Nah, pas sampai Bogor itu charter mobil angkot. Satu angkot kita semua isinya. Kebetulan kan kalau angkot itu nggak bisa nih langsung ke Putri. Jadi kita pertama nggak nyampe Putri, diturunin di situ sama supir. Nah pas diturunin sama supir kita disuruh charter lagi mobil sampai pas banget di base camp Putri. Nah nggak lama dari situ kita masih santai-santai, masih ngopi-ngopi, ngeteh, tidur sebentar. Nah sekitar jam 3-an itu temen gue ngajakin ke belakang mau buang air kecil. Pas mau buang air kecil itu gue nggak tahu di situ ada apa ya. Pokoknya gue nemenin dia dan gue di sebelahnya. Kebetulan gue juga pengen buang air kecil. Temen gue udah jongkok. Gue depannya itu sawah. Yang gue lihat tuh sawah. Terus ada aliran got, aliran air. Pas temen gue jongkok, dia nengok ke kanan. Kebetulan di sebelah kanan itu rumah. Jadi tengah-tengahnya itu kayak ada, bukan gang, tapi kayak sela orang buat kayak ngejemur baju gitu ibu-ibu. Nah, pas temen gue jongkok nengok ke sana, langsung ngibrit, JJ katanya. Hah, lu kenapa, ada apaan? Pas gue nengok ke kanan pun, tuh gue ngeliat cuman iketan talinya doang warna putih, tapi kepalanya dia tuh kayak miring gini. Dan matanya tuh nyala, beneran nyala matanya. Gue langsung ngibrit di situ. Ngibritnya kayak pengen lari tapi nggak bisa. Jadi larinya kayak lari terbata-bata gimana sih. Nah selang dari situ udah kita sarapan, ngeteh lagi. Teman-teman gue yang lain masih ada yang tidur gitu kan. Dan gue pun tidur sebentar, sejam lah, dapat gue tidur sejam. Nah dari situ baru kita mulai pendakian di jam 6 pagi. Ngurusi maksi segala macamnya. Setelah ngurusi maksi gue jalan, di situ masih pada normal, bercanda-bercanda, jalan pun masih beriringan, gak ada yang saling ninggalin. Udah sampai pos 1 kita istirahat, foto-foto segala macam, bikin kopi sebentar, terus kita lanjutin perjalanan lagi. Itu badan gue udah kerasa nggak enak. Kok padahal gue nggak bawa apa-apa, gue cuma bawa tas selempang kecil doang. Kok beban gue kayaknya kayak bawa keril, kayak bawa depek, beban gue tuh nambah di situ. Nah, teman gue udah pada duluan, gue ditemenin sama teman gue si gendut. Mungkin teman gue pas udah nyampe duluan dia saling nungguin kali ya. Kok lu lama banget sih jalannya, Jess? Gue nggak tahu kenapa. Ya udah dari situ
Nyampe lah pos 2. Nyampe pos 2 teman gue pada berhenti sebentar doang. Mereka pada duluan, gue belakangan nih sama temen gue, masih gendut sama si Dinti. Terus Dinti mungkin capek kali nungguin gue, akhirnya J, gue duluan ya gitu. Gue lapar, gue pengen bikin mie, gue mau nyusul anak-anak, katanya oh ya udah duluan aja gitu kan. Ya udah, yang gue bawa cuman air sama permen sama madu. Tuh gue jalan pelan, udah mulai pelan. Di situ gue jalan cuman 2 menit. Istirahatnya 10 menit, istirahatnya 5 menit. Pas sampai pos 3, itu kan rame banget orang. Ada yang makan segala macam. Teman-teman gue pada buka flysheet karena posisinya emang gerimis juga kan. Flysheet gerimis. Mereka pada bikin Indomie, ada yang beli nasi uduk lah di situ. Dari situ perut gue ngerasa sakit, tapi perut gue sakit itu bukan sakit kayak mau buang air, kayak gue nggak tahu deh ini rasanya gimana. Gue pengen coba buang air, tapi itu emang nggak bisa. Di situ gue bener-bener lemes, gue udah gemeteran, dibilang lapar juga enggak, gitu kan. Udah di situ gue istirahat bentar, paling lama gue kali istirahat ditemenin sama temen gue si gendut. Nah dari situ temen gue udah duluan, sekitar 1 jam mereka jalan baru gue pejalan, karena emang gue bener-bener di situ udah nggak sanggup banget, udah nggak sanggup sama sekali. Gue jalan lagi, gue jalan pelan, jalan 2 menit, 3 menit, istirahat 5 menit, istirahat 10 menit. Orang pada nanya, kenapa kok mukanya pucat banget? Nah gue masih biasa aja dong, orang ngomong gitu bodo amat deh, gitu kan. Enggak apa-apa, ya udah duluan ya, iya duluan aja, gitu kan. Pada nyapa. Nah ya udah, habis dari situ, udah nyampe pos 4, itu istirahat paling lama lagi gue, setengah jam gue di situ. Temen gue bikinin gue teh anget, dicampurin madu. Di situ gue benar-benar udah nggak sanggup. Gue bilang sama temen gue apa turun aja kali ya, gue nggak sanggup gitu kan. Gue takutnya gue kenapa-napa malah gue ngerepotin yang udah di atas gitu kan. Ya udah akhirnya nggak apa-apa, udah lu mau segimana pun capeknya, lu mau segimana kita nyampe jam berapa, mau tengah malam juga lu tetap harus sama gue, harus nyampe di atas gitu kata temen gue. Oh ya udah tuh istirahat paling lama lagi, jalan lagi, jalan, tetap jalannya sih biasa gerimis lagi, buka flysheet lagi gitu. Akhirnya pas udah mau sampai arah Surken tuh, nah gue ngerasa badan gue paling berat. Lu tau kan arah nanjak paling gede, yang lu tau gak sih yang tanjakan ada tuh yang bambu batang pohon, batu itu tuh tinggi banget. Gue sempet jatuhnya pun jatuh ke depan gitu, kayak ih beban gue berat banget. Kata lu nindiin badan gue ya, lu neken badan gue ya. Gue sampai nyalain temen gue, lu apaan sih nggak jelas banget, kok gue bisa jatuh. Gue nggak tahu deh, udah pelan-pelan aja yuk, jalan sama gue pelan-pelan, lu baca doa katanya. Ya udah pelan-pelan, akhirnya jalur landai pas mau ke Surken, landai pelan-pelan. Itu kan di samping, kalau mau keluar Surken kan ada ibu-ibu jualan. Akhirnya gue beli pop mie di situ kan. Gue makan lagi bentar, teman gue lagi mungkin udah di depan Surken lagi kesanaan nyari tempat buat buka tenda. Selang dari itu ya udah, emang mendung juga, kabut juga posisinya di situ kan. Gue nyampe sana, teman-teman gue buka tenda, gue duduk dong. Gue emang udah nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, jalan aja gue lemas, udah gemeteran gitu kan. Ya udah dari situ buka tenda, mereka pada siapin makanan, bikin nasi segala macemnya. Gue masuk tenda, gue ganti salinan. Kok gue ngerasa dingin, tapi dinginnya bukan dingin yang biasa, dinginnya tuh kayak dingin gak wajar gitu. Kepala gue makin berat. Akhirnya gue diurut lah, pundak gue dipijit-pijit sama si Dinti. Katanya, lu kenapa sih dari tadi, lu paling lama kita 2 jam udah nyampe, lu baru nyampe. Gak tahu, gue gak enak badan deh katanya. Yaudah sini gue pijitin katanya, coba deh lu sambil baca aja, baca apaan ke, baca doa. Ya gue baca deh tuh, baca doa aja, gue baca Fatihah segala macam kan. Enggak lama, selang dipijitin, gue sambil minum tolak angin, muntah. Dan muntah gue itu tuh lumayan banyak, ada kali sekantong plastik. Dari itu udah gue istirahat, udah mau malam banget, Isa jam 8-an. Teman-teman gue pada berisik tuh di luar, gue kan dalam, karena gue udah dingin banget. Gue udah pakai sleeping bag sleeping bag double, itu masih menurut gue udah dinginnya sampai tulang-tulang. Gue ditemenin sama Dinti di dalam, udah lu kalau mau tidur aja, nanti kalau makanannya udah jadi gue bangunin, nanti lo makan dulu baru lo tidur lagi. Terus makan kan, tidur makan. Tengah malamnya gue kayak mendusin, dan teman-teman gue tuh masih lumayan ada yang ngobrol kan. 3 tenda, kita bikin 3 tenda. Pada ngobrol, gue buka tenda lah. Lu belum pada tidur, kenapa? Lu udah mendingan J katanya.
udah gue udah mendingan sih dikit, lu kenapa belum tidur? Nggak apa-apa, tadi temen gue nih ada lagi, dia punya cerita lagi, dia bilang gue mimpi apaan? Gue mimpi kayak ada nenek-nenek gitu di belakang tenda, terus kayak ada yang manggil-manggil gue. Dia bilang, hah? Lu serius? Gue makin takut dong. Di situ gue keadaan gue lagi kayak gini, gue makin takut. Akhirnya, lu ngaco aja lu, makanya lu tidur baca doa, gue gituin kan. Ya udah. Terus nggak lama gue tidur lagi, gue nggak tahu teman gue ngapain, gue tidur. Akhirnya udah pagi tuh kita bangun santai, foto-foto, berjemur lah, lumayan panas kan. Kita tuh rapi-rapi tenda jam 11:30. Kita nggak sempat muncak karena emang gue begini juga, teman-teman gue udah keburu males. Padahal gue udah bilang, lu kalau mau naik aja nggak apa-apa, gue tunggu sini. Cuman dia bilang nggak usah, kita rapi-rapi aja, ntar kita jam 1, jam setengah 2 kita turun. Dia bilang ya udah dong, rapi-rapi. Gue rapiin barang-barang gue, teman-teman gue ada yang ngerapin sampah. Nah di tenda sebelah temennya si Dinti, tiba-tiba dia nemu kapas ada darahnya. Tapi posisinya nih kita cewek cuman bertiga, gue, Dinti, gue lupa satu lagi nih temennya siapa namanya. Itu nggak ada yang head sama sekali. Tapi kita nemu di dalam tenda dan posisi tenda itu ketutup. Gue tanya, lu ada yang luka nggak semalam? Takutnya lu ada luka, lu bersih pakai tisu nggak lu buang gitu. Nggak ada, lu lihat aja nih gue nggak kenapa-napa, kata teman-teman gue yang cowok. Lu kali, gue nanya temennya Dinti, lu lagi kenapa, lu ada luka nggak atau lu lagi PMS? Nggak ada, gue lagi nggak head juga, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, diberesin sama dia. Kita cuma sekedar nanya, kita nggak berani ceritain itu tisu gimananya. Kita baru berani cerita pas kita udah nyampe base camp Putri lagi di bawah. Teman-teman gue pada duluan, ada satu teman gue, temannya si Dinti juga. Gue di paling belakang karena gue nggak mau buru-buru kan. Dia pas mau pos 4, dia sempat berhenti duduk di batang pohon. Lah, ini kok orang sendirian, dan kebetulan orang nggak lalu lalang di situ, lagi masih sepi. Lu kenapa? Gue tanya gitu kan. Gak apa-apa, lu coba deh, lu pegang tas gue deh, katanya. Lu angkat-angkat deh tas gue, enteng apa enggak? Dia bilang gitu. Lah, tas lu kan makanan semua dan isinya pun udah habis, gue gituin. Isinya kan paling sisa nesting, gas, gitu-gitu doang. Nesting, gas, segala macemnya, headlamp yang enteng-enteng. Enggak berat, gue gituin. Tapi gue kayak gue berat banget, gue tuh jalan ke bawah gue berasa bungkuk banget. Dia bilang gue berasa bungkuk. Udah deh, kaki lu sakit nggak? Kata temen gue, lu mau dipijit dulu nggak kakinya? Kaki lu kali yang keberatan, atau lu sepatu lu, kalau nggak lu ganti sendal aja, kan lu bawa sendal, katanya. Nggak usah dah, nggak apa-apa, bentar doang, gue istirahat dulu aja bentar, lu kalau mau duluan aja, katanya. Enggak, gue tungguin aja biar kita bareng, kan. Oke. Udah jalan, kalau turun sih dia oke lah, kalau turun tuh nggak ada masalah sama sekali, aman. Nah turun itu udah mulai sore. Nah pas banget sampai mau Putri, pas setelah si Maksi itu kalau nggak salah lurus sebelah kanan itu ada gubuk. Gue nggak tahu masjid deh yang biasa orang duduk situ. Nah teman gue katanya di situ ngeliat ada orang duduk, anak kecil, mukanya pucet. Gue kan nggak ngeliat, dia yang ngeliat dong. Lu serius? Gue langsung ngibrit dong. Nah pas nyampe situ juga ada babi lewat, udahlah gue inin aja, gue takut gue kenapa juga kan. Akhirnya ya udah, sampai situ kita pos terakhir di bawah banget yang mau ke si Maksi itu, istirahat dulu bentar, masih santai. Udahlah pas kita nyampe base camp Putri itu di jam 7:30 malam. Nah pas kita nyampe base camp tuh kita baru cerita yang masalah tisu darah itu. Pada ditanyain satu-satu, ini kenapa bisa ada tisu sama darah padahal kita nggak ada yang head, nggak ada yang apa. Gue juga nggak tahu sumbernya dari mana. Tiba-tiba kan posisi tenda malam ketutup, masa ada orang buang sampah dalam tenda, tuh tenda bisa tuh tisu bisa nembus ke tenda, kan nggak mungkin. Teman gue juga bingung di situ, atau apa jangan-jangan yang pertama lu buang air kecil kali. Katanya apa, jangan-jangan pertama itu lu ngeliat di situ, lu ngerasa, mungkin gue nggak tahu lu ketempelan atau gimana. Nah terus tuh tisu bisa ada darahnya di situ di tenda. Nah gue nggak tahu juga dong, gue juga bingung di situ, gue masih takut juga. Ya udahlah, lupain aja kali ya, biar aja jadi pengalaman aja gitu kan. Kita kan sempat foto-foto dan gue lihat, coba dong gue lihat foto yang tadi. Gue belum ngefoto, gue masih gue slide gitu kan. Wah ini bagus nih, ada foto gue sendiri masih yang
bagus lah. Nah terus ini merame-rame semua dan gue di depan, paling depan. Nah gue baru sadar di situ karena temen gue ngasih tahu, J, ini kayak bukan elu. Hah? Maksudnya, lu lihat deh foto lu. Beneran, emang beneran muka gue tuh yang bener-bener pucat, bibir gue tuh udah biru. Dan gue di situ nggak sadar, bener-bener emang nggak sadar. Gue di situ kaget, lah iya gue aja, gue ngeliat diri gue sendiri aja di foto itu gue takut. Akhirnya dihapus lah sama temen gue. Akhirnya kita nyimpan foto yang lain. Setelah itu kita pulang ke Jakarta, masih charter angkot juga sampai stasiun, charter angkot tetap 2 kali sampai stasiun, dari stasiun Bogor ke stasiun Cikini. Akhirnya ya udah kita di situ semua selamat sampai rumah. Alhamdulillah. Itu sih pengalaman gue ketika naik Gunung Gede. Oke, itu teman-teman semua pengalaman dari JJ ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede via Putri pada tahun 2016. 2016. Ini tadi dijelaskan sama JJ ada beberapa kejanggalan ya. Ada beberapa kejadian yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Nah, kejadian yang pertama saat itu sebelum lo naik gunung, lo di base camp, lo udah ngalamin duluan nih. Ya, ketika kejadian base camp itu bahwa ada sesuatu bisa dikatakan yang Poci lah ya, ngelihat JJ sambil agak gini kayak miring. Yang gue lihat cuman matanya sama iketan di kepalanya. matanya tuh Merah nyorot ngeliat ke lo gitu. Iya, sekilas sih kayak ngeliat ke gue. Cuman yang gue lihat jelas juga itu pokoknya di talinya dia miring gini. Tapi dia posisinya nggak berdiri karena yang gue lihat tuh dia pendek, nggak diri. Biasanya kan pocong gede tuh, gede tinggi. Kalau ini nggak, yang gue lihat tuh dia kayak duduk, terus kepalanya rada miring gitu. Itu dia nongol tuh di sela-sela apa tuh? Jadi ini depan sawah, terus depan gue mau buang air kecil itu kayak ada saluran air, entah got entah apa, cuman airnya jernih gitu. Nah di sebelah kanan gue tuh rumah, di sini rumah, tengah-tengahnya itu kayak bukan gang, kayak buat jemuran gitu. Di situ gue liatnya. Di situ. Okay. Pertama temen gue yang lihat. Ternyata lo juga akhirnya ngibrit lagi ke base camp kan ya? Ngibrit. Dan tidur. Terus paginya melakukan pergerakan dari pos Simaksi itu ya. Setelah mengurus pos Simaksi, setelah melewati pos 1 itu masih aman-aman aja. Pos 2 masih aman. Pos 3 baru. Lo baru ngerasain lagi nih. Ngerasain berat ya. Berat. Padahal di situ lo pakai tas kecil ya. Tas kecil. Tadi kan ya. Tas kecil tapi perasaan lo tuh kayak ada yang gendong ibaratnya seperti itulah ya. Dan di situ lo foto kan? Foto. Dan itu lo belum lihat ya hasil foto itu ya? Belum, karena emang gue nggak sempet, karena udah males deh, gue mau nyelamatin diri gue dulu, yang penting gue sampai atas gitu. Tadi yang dijelasin kaki dingin terus perut nggak enak, pokoknya benar-benar kalau bisa dikatakan sakit itu juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Di situ lo udah berfirasat bahwa ada sesuatu lah ya. Iya, kalau gue awalnya sakit ya gue juga nggak mungkin maksain naik gunung. Betul. Gitu kan. Terus lo melakukan pergerakan ke arah pos 4 sebelum akhirnya trek terjal tuh. Nah di trek terjal itu kan bebatuan tuh, pohon melintang. Di situ lo kan mutusin bahwa gue nggak kuat. Iya, gue rasanya tuh mau turun. Mau turun aja kan, tapi temen lo udah bisa kok gitu kan. Bisa nyemangatin gue. Akhirnya buka tenda ya, dan memang di situ kawan lo nih yang mimpi bahwa di belakang tenda itu ada nenek. Sama ada yang kayak ngegosrek tenda pakai kuku, tau nggak? Kayak ada suara. Oke, jadi gitu. Kayak gitu ya. Terus kan lo memutin sampah lah ibaratnya kayak cleaning tempat. Di situ kawan lo berarti yang lihat bahwa ada tisu yang ada bercak darah, padahal di situ kan cuma tiga ceweknya dan 3. Tidak mengalami head. Gitu kan? Nggak ada yang head. Ya di pikiran gue juga, paling ini mah merah-merah apa gitu kan. Terus gue tanya satu-satu, nggak ada yang luka juga, nggak ada yang head juga, cewek-cewek. Tapi yang cowoknya itu dia kayak ngerasa tapi kayak nggak mau ceritain gitu. Kayak mungkin nanti aja kali ceritanya pas kita udah di bawah gitu. Akhirnya melakukan pergerakan turun saat itu ya. Pergerakan turun dari pos 4 bahwa ada yang duduk di pohon melintang. Itu cewek apa cowok aja? Anak kecil. Cewek.
anak kecil cewek mukanya pucat, temen gue yang lihat bukan gue cuma dapet ceritanya doang. Serem juga sih. Pakaiannya Untungnya bukan gue. layaknya anak kecil atau memang pakaian beda gitu? Dia nggak ceritain jelas, yang dilihat tuh mukanya doang pucat. Oke. Akhirnya dari pos 4 itu melakukan pergerakan turun sampai akhirnya pos 1 ngelihat gubuk gitu kan. Heeh. Di situ siapa yang ngeliat ya? Bahwa ada anak kecil lagi satu itu? Temen gue juga, Temen lo juga? temen gue yang sama ngeliat anak kecil pas mau ke pos 1 itu. Pakaiannya sama? Lo pernah nanya-nanya tuh pakaiannya sama atau Gue gimana? nggak berani nanya karena gue takut. Sebenarnya sih gue pas awal pertama gue ngeliat tuh poci, kalau gue nggak kepikiran gue nggak bakalan kayak begitu nyampe atas. Ini karena gue udah panik terus gue kebawa pikiran, jadinya mungkin gue sendiri yang ketempelan gitu. Sampai akhirnya sampai di base camp, cerita-cerita, akhirnya lo tukeran foto, bahwasanya ada salah satu foto lo itu bisa dikatakan ini kayak bukan lo Je gitu Iya, kan? kayak bener-bener bukan gue. Itu lebih jelek dari muka gue. Berarti Itu lebih pucet. jelek, pucet. Yang lainnya temen Yang lo? mereka biasa aja. Oke. Gue doang pucet, bibirnya biru, lemes, kelihatan lemes. Itu foto di pos 3 itu ya? Pos 3. Yang ketika Foto lo rame-rame. capek, udah capek. Dan akhirnya lo sudah tuh berberes perjalanan ke Jakarta. Ke Jakarta. Oke, itu teman-teman semua pengalaman dari JJ ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede via Putri pada tahun 2016. Sebelum gue tutup nih video, ada pesan nggak Je buat teman-teman semua nih, yang khususnya yang suka naik gunung? Lebih berhati-hati aja. Yang penting kalau naik gunung tuh keadaan kita harus bersih gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kita habis naik, bersihin juga sampah yang kita bawa gitu. Nah, sedikit gue tambahin, tadi si JJ udah memberikan pesan atau mungkin mengingatkan ya, mengingatkan teman-teman semua nih bahwa hal gaib muncul itu ketika sugesti kita buruk ya. Buruk. Intinya lo itu siap dan lo itu jaga. Artinya apa? Siap ini siap mental, siap fisik, siap perlengkapan gitu kan, siap ilmu yang lo dapetin gitu kan, dan lo jaganya ini apa? Jaganya tuh jaga diri, jaga temen, jaga etika, jaga sopan santun ya. Iya. Ketika siap dan lo jaga, insya Allah pendakian lo akan aman-aman aja. Insya Allah tidak ada terjadi hal yang di luar batas nalar. Sekian dulu video kali ini, gue ngobrol bersama JJ yang dia menceritakan terkait pengalamannya di Gunung Gede. Nantikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.